Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Kok kurang semangat? Belum makan ya? Udah, Pak. Jadi kita di hari ini adalah pertemuan terakhir kita di kelas 2. Jadi nanti ketika kalian sudah selesai dari pertemuan ini ujian, setelah itu naik kelas 3. Siap nggak naik kelas 3? Siap, Pak. Jadi sebelum naik kelas 3, anak-anak juga tetap harus belajar namanya berdoa. Oke? Iya, Pak. Oke. Tapi sebelum memulai pelajaran hari ini, kita nyanyi dulu. Sama-sama. Agnes, boleh maju. Pimpin teman-temannya ya, Nak? Oke. Iya, Pak. Ya, teman-teman. Berdiri dong, teman-teman. Terima kasih Agnes. Ya, kan boleh duduk. Oke. Jadi kita sudah berpanas-panasan ya, walaupun siang-siang kita harus panas-panasan juga. Jadi sebelum kita masuk ke pelajaran, kita doa dulu terlebih dahulu. Oke, Eri, boleh? Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Eri, udah pinter banget pakai bahasa. Doa Bapak kami. Iya, Pak, diajarin Mama. Diajarin Mama? Oke, jadi di pertemuan ke-15 ini kita akan belajar beriman dan berdoa kepada Tuhan. Maksudnya beriman itu bagaimana? Beriman itu berarti kita percaya pada Tuhan. Siapa Tuhan kita? Yesus. Berarti kita percaya kepada Yesus. Lalu yang selanjutnya kita harus berdoa kepada Tuhan, itu supaya kita bisa berbicara atau berdialog sama Tuhan. Jadi kita bisa bertanya kepada Tuhan itu lewat doa-doa. Gitu ya. Oke. Jadi, mau tanya, siapa yang hari ini sudah berdoa? Saya, Pak. Fani, sudah berdoa apa kamu hari ini? Tadi doa sebelum mulai belajar. Baru tadi? Iya. Sebelumnya nggak doa? Lupa, Pak. Kok lupa? Agnes, sudah berdoa kan kamu hari ini? Tadi doa sebelum Yesus sudah bangun pagi, Pak. Oh, doa sesudah bangun pagi? Iya. Sebelum bangunnya, tidurnya? Lupa, Pak, langsung tidur.
Besok doa ya. Doa. Oke, lalu yang kedua, kenapa kok kita perlu berdoa kepada Tuhan? Siapa yang bisa jawab? Erin, apa Erin? Meminta pertolongan Tuhan, Pak. Meminta pertolongan Tuhan. Kok meminta pertolongan Tuhan? Misalnya, kalau saya mau berangkat ke sekolah, saya berdoa dulu, Pak, biar Tuhan menjaga di dalam perjalanan. Siapa yang ngajarin Erin? Bapak saya. Oh, Bapak. Tadi Mama yang ngajarin ya, sekarang Bapak ya. Iya, Pak. Lalu pertanyaan yang ketiga, doa apa sih yang anak-anak itu pertama kali diucapkan? Ayo siapa? Yang pertama kali anak-anak doakan itu doa apa? Pertama kali yang kita kenal apa? Ayo, tunjuk tangan. Minta. Apa yang kamu kenali dari doa yang pertama kali kamu kenal? Tanda salib. Tanda salib? Oh iya, boleh itu juga boleh. Doa juga bisa, minta juga. Oke. Jadi hari ini Bapak akan mengajarkan kepada kalian bagaimana caranya berdoa. Pasti ada yang belum hafal doa Salam Maria, Bapa Kami, dan doa yang lainnya yang masih sangat dasar dalam Katolik, ya kan? Ya. Jadi kita akan belajar, gitu ya. Yang pertama, Bapak mau nunjuk satu anak ini. Mita, ayo maju. Kamu sudah tahu tanda salib belum? Sudah. Gimana tanda salib? Coba lihat. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke. Benar itu? Salah, Pak. Salah. Dia pakai jari ini, Pak. Oh, coba tunjukkan yang benar Fani. Kamu masih di sini dulu ya. Coba yang benar seperti gimana? Jarinya seperti ini, Pak. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu ya Mita. Jadi gimana? Dalam jarinya dulu gimana? Jadi Ya. terus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, boleh duduk. Silakan. Mau tanya, Pak. Bikinnya di perut ya, Pak, bukan di dada. Iya, seharusnya di perut. Kenapa coba? Kenapa, Pak? Karena Tuhan Yesus kan dikandung oleh Bunda Maria. Jadi dia di bawah perut. Jadi bukan di perutnya sebenarnya, itu di antara perut, di bawah perut sama di antara sini lah. Di bawah perut atau ya di bawah pusar. Karena kan kita dikandung, Tuhan Yesus dikandung di dalam perut Bunda Maria. Jadi begitu. Oh, iya, Pak. Ya. Berarti salah, Pak, kalau dibuat di dada, Pak. Iya, nanti kan bentuknya bukan salib itu nanti. Bentuknya apa, Pak? Tiang bendera. Gitu. Ya, Iya, Pak. kita lanjut ke yang selanjutnya. Bapak kami. Tadi kan awal sudah doa Bapak kami. Erin udah bisa. Sekarang Bapak mau coba dari teman-teman Erin ini apakah sudah bisa? Mita, ayo. Ayo, kamu bisa nggak doa Bapak kami? Bisa, Pak. Yakin. Yakin. Siapa yang ngajarin? Bapak saya. Oke, sekarang coba pelan-pelan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari kejahatan. Oke, sudah benar ya, berarti bisa ya. Oke, boleh duduk.
kita. Sekarang Agnes. Ayo maju untuk bagaimana? Apakah kamu sudah bisa Bapak kamu? Lupa. Kalau lupa berarti udah bisa dong. Iya, sebelumnya. Sebelumnya. Oke, coba ya seingatnya kamu dulu aja. Oke, Pak. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Oke, pintar sekali Agnes. Sekarang Fani. Oke. Kamu sebelumnya pintar berdebat. Yo, apakah kamu sudah bisa jawab apa kami? Sedikit, Pak. Sedikitnya tuh berapa? Aminnya aja atau bagaimana? Segini lupa-lupain. Lupa ya. Coba dulu, jangan lihat sini dulu. Kita coba dulu. Coba Dari mana dulu, Pak? dari Bapak. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Terus kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari api neraka, Pak. Yang Jahat. bukan api neraka, nah. Kami nggak pernah berdoa aja. Kamu nggak pernah berdoa? Pernah, Pak. Bohong. Iya. Iya, Pak. Oke. Boleh duduk tadi, boleh duduk. Oke, jadi semua sudah bisa Bapak kami ya. Udah, sip. Sekarang kita doa yang selanjutnya. Salam Maria. Jadi Bapak ingin tes sekalian. Sudah bisa salam Maria supaya kalian ketika kelas 3 nanti bisa berdoa dengan lancar. Oke, kita mulai dari Erin. Oke, Anjerin. Sudah bisa salam Maria? Lupa? Iya. Tapi ingat gak dikit-dikit? Iya. Nih, coba dulu dikit-dikit. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang bisa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Oke, berarti ini sudah bisa ya. Oke. Selanjutnya, Nita. Ayo. Jadi semuanya kedapatan ya, jadi nggak satu orang satu enggak, semua ada kedapatan. Kedua, siapa kan? Udah dong. Yang ngajarin siapa? Bapak saya pastinya. Bapak kamu semua yang ngajarin. Iyalah. Bapak saya ketua lingkungan soalnya. Oh, bapak yang ketua lingkungan. Oke, Pak D-nya pasti Romo ya? Iya. Iya. Oke. Ayo, selamat ya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Oke, berarti bisa ya. Udah duduk kita. Oke, selanjutnya apa nih? Oke, sudah bisa doa salam Maria? Bisa, Pak? Salam Maria bisa ya sekarang? Iya, karena pendek, Pak. Kurang pendek? Iya. Coba kalau bisa.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Oke, siapa yang ngajarin nak? Bapak. Bapak semua yang ngajarin. Iya. Bapaknya ketua lingkungan semua kan? Iya. Oke, boleh duduk. Oke, sekarang Agnes. Makan udah bisa salam Maria. Lancar Pak. Lancar. Ya. Coba lancar. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sudah lancar ya. Sudah. Kalau salam Maria lancar semuanya ya. Yang ngajarin siapa kamu? Kakak saya, Oh, kakak. saya Romo. Oh, kakakmu Romo. Ya. Dia juga. Kamu nggak jadi suster nanti? Cita-citanya Pak. Oke. Ya, berarti semuanya bisa ya salam Maria. Hebat sekali. Ada yang diajar sama bapaknya, Romo, mamanya ada yang ngajarin. Ada. Oh, Erin. Erin. Oh. Selanjutnya kemuliaan. Oke. Jadi ya harus doa itu harus doa dasar itu harus ya. Kalian juga tetap harus hafal. Oke. Kita mulai dari Erin lagi. Ayo Erin. Udah hafal kan kemuliaan? Hafal Pak. Apa kamu bisa hafal? Karena pendek. Karena pendek. Coba kalau pendek. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, udah bisa ya? Ya Pak. Boleh. Yang ngajarin Bapak. Bapak lagi? Ya Pak. Mamamu tuh kemana? Ngajarin lagu-lagu. Oh, ngajarin lagu-lagu. Oke, boleh dulu. Sekarang Agnes, Stefani sama Mita maju aja bareng-bareng. Kalau aku sih, Apa? kalau aku sih, Karena kamu itu berani, karena kamu diajari bapak kan, berarti diajar untuk berani. Sekarang mereka nggak berani. ya, mungkin ya. Oke. Ada yang belum bisa kemuliaan? Bisa Pak. Bisa semua? Bisa. Kenapa kok bisa? Pendek. Pendek. Kamu kenapa alasannya kok bisa? Karena harus ngajarin Bapak. Bapak lagi. Saya Agnes, ngajarin Romo kakak saya. diajarin ngomong. Oke. Coba kalau bisa. Gambar Pak. Apa? Gambar. Boleh bareng-bareng, yuk. 1, 2, 3. Kemuliaan kepada Bapa. Loh, kok gimana katanya? Apa? Coba. Oh iya. Keduluan Bapaknya. Oke, ulang-ulang. Terus. 1, 2, 3. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, pintar ya ternyata. Berarti udah layak untuk ke kelas Tiga. ya, boleh duduk. Oke, jadi gitu ya anak-anak. Jadi kalian harus hafal doa-doa ini. Kenapa harus hafal? Karena ada doa yang sangat dasar sekali, yang seharusnya sudah hafal di luar kepala. Gitu. Walaupun kalian masih kelas 2, tapi kalian tetap harus hafal. Gitu ya. Jadi setelah ini Bapak akan bagikan kertas, ya, nanti disuruh tulis. Karena sudah hafal doa-doa, maka tulislah doa terfavoritmu dari doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan, dan sebagainya atau yang lain sudah kalian hafal. Terus di bawahnya tulis juga pengalaman kalian dari doa itu, apa sih setelah kalian hafal dari doa-doa itu tuh kalian merasakan seperti apa? Ya, bahagia atau senang atau sedih, nanti tuliskan di situ. Oke? Bapak bahagia. Oke, jadi sudah bawa bagi kan kertasnya? Oke, sekarang kerjakan dulu Bapak, kasih waktu ya, 5 menit lah.
Sudah? Sudah Pak. Sudah? Oke, sudah. Jadi sudah menuliskan apa ya, pengalaman setelah menghafal doa-doa tadi. Sekarang anak-anak boleh maju untuk apa ya, cerita bagaimana sih perasaan kalian ketika sudah hafal doa-doa itu. Boleh maju, Erin, Agnes, Fani, kita maju aja bersama-sama Pak. Oke, boleh. Yo, mau dimulai dari siapa? Dari Erin. Dari kanan dulu. Dari kanan dulu. Dari kanan. Oke, kanan kan baik. Iya, kiri Oke. jahat. Pertanyaannya. Jadi kamu itu sudah hafal kan doa Bapak kami, terus Salam Maria. Nah, kamu tuh merasa seperti apa ketika sudah hafal doa itu? Saya merasa senang Pak, sama bangga dengan ada diri sendiri. Di sini bangga, oke bagus, nggak apa-apa, bagus itu kalau sudah bangga nanti sudah siap untuk ke kelas selanjutnya. Oke, Agnes. Saya terharu Pak, Kamu terharu. soalnya jadi nggak pernah marah sama mama bapak lagi, soalnya udah hafal doa-doanya. Oh, Marah lagi. karena yang ngajarin Romo ya kakaknya sendiri Iya. ya. Oke. Berarti yang lama dimarahin ya. Iya. Oke, berarti selanjutnya nanti berdoa hafalkan lagi doa-doa yang selanjutnya. Iya. Ya. Oke, Fani, Puji Tuhan bahagia Pak. kenapa kok bahagia? Karena doa-doa itu sulit kan kita hafal. Bapak kamu panjang sekali, walaupun sampai saat ini saya tidak hafal. Dulu kamu belum hafal. Bapak kami belum Pak, tapi Salam Maria, Kemariaan sudah Pak. Oke, bagus yang penting masih ada yang hafal ya. Ya, Oke, nanti sampai hafalkan bapak kaminya itu. ya Pak. Dalam proses. Oke, Nita, Senang Pak pastinya. kenapa kok senang? Karena kan ini bulan Mei, Iya. Rosario. Jadi kalau ada itu Rosario muter itu, saya bisa ikut ke Asrama Maria, Oh. Pak. Karena kayaknya ketua lingkungan ya. Ya. Oke, tadi bahagia semua ya. Ya. Dan yang tertekan ya. Ya Pak. Oke, bagus. Boleh duduk. Oke. Jadi anak-anak semua sudah hafal dari doa-doa Bapa Kami, ada salib, juga kemuliaan, juga Salam Maria, sudah hafal. Dari pencapaian anak-anak semua itu sudah sudah layak lah untuk naik kelas 3 gitu ya. Terus mau mendalami dari apa sih kenapa suka kita itu perlu doa-doa itu, karena doa itu penting. Doa itu untuk komunikasi dengan Tuhan. Jadi ketika anak-anak ingin belajar atau mengerjakan ujian, pasti diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Lalu di dalam Katolik itu juga tidak hanya doa itu saja, ada yang namanya doa ujian, ada yang namanya doa syukur, ada yang namanya doa permohonan, dan namanya doa tobat. Doa pujian itu bagaimana? Doa pujian itu seperti ketika kita menguji bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Jadi Tuhan Allah, Tuhan Yesus itu ada bagi kita dengan doa pujian. Lalu doa syukur, terus misal contoh seperti kalian mau ujian, kalian berdoa. Setelah berdoa, kalian mengerjakan ujian. Setelah itu kalian mendapatkan nilai yang baik, 100, gitu contohnya. Nah itu kalian boleh doa syukur atas pencapaiannya dari bantuan dari doa, ya. Lalu doa permohonan seperti kita meminta kepada Tuhan, meminta perlindungan, meminta pencerahan, meminta kasih sayang, masuk dalam doa permohonan. Lalu doa tobat itu ketika kalian sedang bersalah, sedang melakukan kesalahan, lalu kalian meminta maaf kepada Tuhan.
Jadi nanti ketika kalian masuk ke kelas 3, ke kelas 4, nanti akan masuk ke komuni pertama, nanti kalian akan mendalami dari doa tobat itu untuk mohon pengampunan dari Tuhan. Begitu ya anak-anak? Oke, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kita itu beriman, percaya kepada Tuhan. Tapi kita tidak hanya sebatas dengan percaya, tapi kita juga tetap harus berdoa. Untuk apa? Untuk kita bahwasanya kita sadar bahwa Tuhan itu perlu kita juga untuk berbicara melalui doa atau berbincang berdialog kepada Tuhan dengan kita. Gitu ya. Oke. Lalu kita akan sejenak untuk merenungi apa sih doa favorit dari kalian. Mita, apa doa favoritmu? Ya, Mita, apa doa favoritmu? Salam Maria, Pak. Salam Maria. Agnes, apa doa favoritmu? Bapak kami, Pak. Bapa kami. Stefani, apa doa favoritmu? Tanda salib bisa nggak, Pak? Tanda salib boleh, tanda salib itu juga doa sebenarnya. Tanda salib. Eri, apa doa favoritmu? Doa makan bisa, Pak. Boleh, doa makan. Lita, apa doa favoritmu? Bapak kami, Pak. Bapak kami sama. Bapak kami. Oke. Jadi ini doa-doa yang paling favorit buat kalian. Tapi jangan hanya doa ini saja yang kalian selalu hafalkan. Ya memang tidak salah, tapi lebih baik juga untuk menghafal doa-doa yang lain atau sering mendoakan dengan doa-doa yang berbeda-beda. Lalu, mengapa doa itu penting? Karena doa itu adalah bagian dari diri kita untuk mengenal Tuhan, untuk memperkenalkan kita sebagai umat dan anak-anaknya. Begitu ya? Oke. Lalu untuk tugas minggu depan, ketika UAS nanti, jadi anak-anak juga mengumpulkan tugas. Jadi tulislah atau buatlah dalam buku tugas kalian, tulislah doa sebelum tidur. Jadi tulislah dalam buku nanti dikumpulkan ketika setelah mengerjakan UAS nantinya. Oke, jelas ya? Selesai dan boleh pulang. Tapi sebelum pulang kita berdoa penutup dahulu. Oke? Siapa yang mau berdoa penutup? Mita mau? Oke. Maju Mita, boleh. Ayo. Ya, salam Maria aja boleh, Pak. Boleh. Kepada teman-teman, mari kita berdoa dalam Salam Maria, berkah Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Mita. Jadi terima kasih anak-anak. Silakan boleh pulang. Jangan lupa belajar untuk kuat dan jangan lupa tugasnya dan hati-hati di jalan. Jangan main keluyuran, pulanglah gitu ya. Oke.